Lampion kita itu. Kok screen saya kedengaran nggak? Apa kelihatan nggak screennya? Siap, terlihat teman. Udah. Siap, terlihat, izin. Mungkin di sebelumnya itu kita belum sempat ngebahas surface area kan? Kita belum sempat ngebahas contoh-contoh soal kalau misalnya ada soal surface area. Mungkin yang tadi pagi ikut bisa inilah kayak surface area ini kita bagian yang kita skip. Nah, ini soalnya saya ambil dari Nabila, Project Guide Nabila. Kita bahas surface area dulu. Terus kita bahas 5 soal yang ini ya, yang ada di tahun lalu. Oke. Kalau kita bicara surface area, soalnya kan jika S adalah daerah rektangular pada bidang XY yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2. Carilah bagian area dari permukaan silinder Z sama dengan akar 4 kurang X kuadrat yang memproyeksikan ke si bidang S. Oke. Ini bisa kita bilang surface area ini rumus yang akan digunakan dan akan selalu digunakan adalah luasnya. Seperti kita tahu, jika kita ingin mencari luas dari suatu kurva, kita harus mengintegralkannya 2 kali terhadap X dan Y. Yaitu double integral dari plan S akar fx kuadrat tambah fy kuadrat ditambah 1 dari dx dy. Inilah kunci dari kita untuk mencari surface area dari suatu dari suatu persamaan Z. Nah, kita kan belum tahu nih fx dan fy-nya berapa. Ini ada yang baru masuk, bentar ya. Kita belum tahu nih fx dan fy-nya berapa. Nah, fx adalah turunan pertama dari fungsi Z terhadap X. Kalau fy terhadap Y. D per dx dari akar 4 kurang X kuadrat. D per dx dari akar 4 kurang X kuadrat ini mungkin seperti turunan biasa. Turunan biasa aja, D per dx dari akar 4 kurang X kuadrat. Kalian bisa cari, nanti hasilnya itu X kuadrat dibagi 4 kurang X kuadrat. Dan fy, D per dy dari akar 4 kurang X kuadrat. Itu sama dengan 0. Maka luasan area, surface areanya itu double integral dari S akar X kuadrat per, ini bukan X ya, ini X saja. X per akar 4 kurang X kuadrat dikuadratin ditambah 1. dx dy. Mungkin dari sini kita bingung sama notasi S ini. Jadi notasi S ini adalah boundary yang ada pada batasan-batasan yang ditentukan di soal. Jadi kan di soal itu ditentukan X-nya 0, X-nya dari 0 sampai 1, dan Y-nya itu dari 0 sampai 2. Berarti double integralnya itu, kalau kita integralkan terhadap X yang pertama, berarti yang sebelah kanan itu dari 0 sampai 1. Karena dia terhadap X yang pertama. Akar X kuadrat per 4 kurang X kuadrat tambah 1. Dan ketika kita integralkan terhadap Y, batas Y-nya itu 0 dan 2. Berarti 0, 2. Nah, ini kalian selesaikan aja integralnya. Integral dari 02 dan integral dari 02, integral dari 01, akar X kuadrat per 4 kurang X kuadrat ditambah 1 dari dx dy. Nah, yang saya bilang tadi di kelas mungkin bagi yang mengikuti, peletakan Y dan X sangat berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena peletakan X dan Y itu dapat mempengaruhi mudah atau enggaknya soal itu dikerjakan. Contohnya kayak gini. Ini kan kita ngadepin masalah double integral. Saya kayaknya kurang nih.
intinya itu kita mau nyari nilainya itu harus mencari nilai double integral dari boundary yang ditentukan. Ini kan saya buat awalnya dx/dy. Kalau kita selesaikan dengan dx/dy, berarti kita harus menyelesaikan yang dalamnya dulu. Berarti kita pertama kali itu harus menyelesaikan integral 01 akar x kuadrat per 4 kurang x kuadrat tambah 1 dx. Nah, integral dari 0 sampai 1 akar x kuadrat per 4 kurang x kuadrat tambah 1, ini tuh kalian bisa kerjain. Caranya gimana? Caranya kalian bisa substitusi sebenarnya ini. Pakai integral substitusi ini bisa. Halo, ini suara saya kedengaran nggak? Saya takutnya kedengaran. Kedengaran kan masih? Ya, pendengar Danton. Dengar dan Kor. Kita ada yang punya ide nggak? Atau ada yang mau nyoba cara menyelesaikan integral akar x kuadrat per 4 kurang x kuadrat ini gimana? Ini pakai integral substitusi. Kalau kalian bingung, ya kalian selesaikan dulu. Misalkan x kuadrat per 4 kurang x kuadrat tambah 1 sama dengan m misal. Itu dulu coba. Coba dulu misalkan di dalam itu sebuah variabel gitu. Terus kalau kita akan turunkan, bisa atau enggak? Ya gimana? Itu yang satunya bisa jadi 4 kurang x kuadrat per 4 kurang x kuadrat biar x kuadratnya mati dong. Iya, bisa. Benar. Jadi ini sama dengan integral dari 01 akar x kuadrat tambah 4 kurang x kuadrat per 4 kurang x kuadrat. Kemudian ini kan saling cancel. Jadi sebenarnya ini bisa dibuat integral 01 dari 2 akar seper 4 kurang x kuadrat. Nah, ini kan pakai sin gitu. Iya benar, pakai substitusi trigonometri kan. Dimana kita misalkan x sama dengan sin theta misal. Katakanlah x sama dengan sin theta. Maka dx per d theta itu sama dengan turunan dari sin apa? Ayo, ini kalian pasti hafal kan? Cos. Cos apa min cos? Cos. Cos theta. Oke. Maka dx sama dengan cos theta kali d theta. Nah, tapi kita integralnya ini tuh jangan x bukan sin theta ya, tapi x sama dengan 2 sin theta. Kenapa 2? Supaya bentuknya tuh bisa kita kerjakan. X sama dengan 2 sin theta. Maka dx per d theta 2 cos theta. Dx sama dengan 2 cos theta d theta. Kita substitusi integral 01 dari di sini ada 2-nya. Akar seper 4 kurang 2 sin theta kuadrat dikali dx-nya berubah jadi 2 cos theta d theta. 2 cos theta d theta. Kita misalkan, tapi jangan salah ya, batas bawah sama batas atasnya juga otomatis berubah. Kalau misalkan x sama dengan 2 sin theta, ketika x-nya 0, maka theta-nya berapa? Ketika x-nya 0, maka theta-nya juga 0 gitu. Ketika x-nya 1, maka theta-nya berapa? Sin pangkat min 1 dari setengah berapa? 30 derajat kan? 30 derajat itu v per berapa? Kalau ini 180, berarti v per 6. Benar nggak? 180 bagi 6, 30. Di sini v per 6. Kalau kita misalkan di integral ya, kalau di integral tuh kita misalkan satu variabel menjadi variabel lain, otomatis batas pada integral tersebut berubah mengikuti variabel yang telah kita tentukan tadi. Misal saya tentukan x-nya itu 2 sin theta, otomatis ketika x-nya 0, batas bawahnya 0, maka theta-nya juga harus mengikuti sin x-nya tadi, yaitu 0 juga. Tapi ketika x-nya itu 1, maka theta-nya berapa? Pakai theta sama dengan sin arc sin dari setengah, yaitu pi per 6 tadi. Oke, mungkin ini selesai. Kita selesaikan juga 2 integral 0 dari v sampai v per 6 akar 1 per 4 kurang 4 sin kuadrat theta dikali 2 cos theta d theta. Oke, sampai sini mungkin udah kelihatan ya kalau 4-nya ini bakal keluar. Jadi 2 per 2 langsung aja ya. Integral 0 pi per 6
integral dari 1/1 kurang sin kuadrat theta. Nah, ini bentuk apa? 1 kurang sin kuadrat theta ini kan bentuk trigonometri kan, sifat dari trigonometri kan, 1 kurang sin kuadrat theta ini. 1 kurang sin kuadrat theta itu bisa dibilang cos kuadrat theta. Bener nggak? 1 kurang sin kuadrat. Nah, setelah itu, ini kan 2/2 1. Bisa kita abaikan, kita fokus ke bagian dalam aja. Sama aja kan, sama integral 0 sampai V/6 dari 1 cos. Langsung aja 1 cos. Bisa nggak? Karena kan ini kan kuadrat ya. Karena ini akar, bakal keluar jadi 1 cos theta. Dikali 2 cos theta. D theta. Cos sama cos hilang, jadinya cuman integral 0 pi/6 dari 2 d theta. Jadinya 2 kali pi/6 sama dengan pi/3. Ini untuk yang dalam. Jadi setelah yang dalam dapat jawabannya pi/3, kita selesaikan lagi ke integral selanjutnya, yaitu integral 0,2 dari pi/3 dy. Ini ngerjainnya gimana? Langsung aja. pi/3 y dengan batas 0 sampai 2. Yaitu 2 pi/3 jawabannya. Berarti surface area dari rectangular regionnya ini adalah 2 pi/3. Kalian bisa menyelesaikannya dx dy bisa, dy dx bisa, terserah. Ini berarti jawabannya 2 pi/3. Oke, mungkin surface area kita buat note saja lah ya, biar agak rapi sedikit kan. Kita buat di eksternal. Jadi untuk surface area ada beberapa ketentuan yang perlu kalian perhatikan. Surface area. Jadi di surface area, luas permukaan itu digambarkan atau dirumuskan integral lipat 2 S dari akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 dari dA. Oke, nih rumus yang pertama. Dengan S adalah boundary condition. Boundary condition itu maksudnya boundary condition itu kayak kondisi batas lah. Nah, gimana cara nyari fx dan fy-nya? Fx didefinisikan dari, katakanlah surface area-nya ini memiliki grafik z sama dengan fx, y misal. Oke, maka fx adalah turunan pertama terhadap x dari si z. Titik koma, fy adalah turunan pertama dari si z terhadap y. Kemudian setelah kita dapat fx dan fy, kita integralkan untuk mendapatkan nilai dari luas area. Sampai sini mungkin ada pertanyaan nggak? Kunci utama dari surface area itu ini. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Halo? Ada pertanyaan? Sementara belum, Danton. Belum. Mungkin surface area ini bisa nanti notes-nya saya kirim ke grup ya. Untuk semuanya bisa belajar juga. Surface area ini rumusnya penting itu ini. Kemudian kita mau coba soal selanjutnya nggak? Yang surface area juga. Find the surface area of the hyperbolic paraboloid z equals to x square minus y square over the triangle with vertex. Ini mau dicoba nggak ini? Atau langsung aja kita coba soal tahun lalu? Karena surface area ini katanya kalian belum dapat pelajarannya kan sama Pak Arif. Bener nggak? Izin Danton. Iya. Izin menyarankan Danton. Kalau bisa Danton, yang soal yang tadi Danton diulang di yang notes tadi Danton, biar lebih rapi Danton. Kita ulang ya soal yang tahun lalu kalau gitu. Setuju kan semua? Setuju. Oke. Masih ini ya.
Ini ada yang mau saran nggak? Ini urut atau dari yang paling sulit? Siap, urut Danton. Siap, urut. Kita kerjakan urut ya, boleh. Izin Danton. Ya, Apakah boleh Danton mengerjainya di note gitu saya Danton biar lebih rapi Danton? mau di sini kalian. Jelek tulisan gue kalau di sini. Siap, bagus Danton. Alah. Hong. Oke, kita jawab lah ya. Ini soal-soal nomor apa? Saya jawab pelan-pelan. Dari yang pertama ya. Dari yang pertama. Katanya kan, ini mungkin napasmu nggak soalnya? Aku besarin lagi ya biar nampak. Oke. Jadi soal pertama kan Riemann ya. Riemann itu kan penjumlahan. Maksudnya luas area apa integral itu digambarkan sebagai luas area. Tapi sebelum ini udah lengkap belum? Udah ya? Ya, sudah Danton. Ya, sudah Danton. Mantap. Oke, kita bahas. Oke, nomor 1. Hitung luas area di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2. Ini intervalnya. Intervalnya itu dari min 1. Nah, notasinya juga kalian harus tahu. Jadi kalau notasinya itu kayak gini, itu sama dengan, dia itu ada sama dengannya. Tapi kalau misal dia kayak gini, nah itu nggak ada sama dengannya. Itu harus dibedain ya. Soalnya nanti kalau misal soalnya berubah jadi min 1,2, nah itu udah beda lagi artinya. Riemann-nya itu nggak bakal nyentuh min 1. Tuh, oke. Yang pendahuluan aja. Yang A, kita buat Riemann. Nah ini kan nggak diketahui ya Riemann apa. Riemann kiri, Riemann kanan, tengah, atau gimana? Nah ini kalian bebas pilihnya. Mau Riemann dalam, Riemann luar, terserah. Nah karena tadi pagi saya udah menggunakan Riemann apa tuh? Riemann kanan, saya gunain sekarang ini Riemann kiri ya. Saya gunain Riemann kiri. Misalkan kayak gini, karena saya pakai itu, saya tunjukin aja lah dari Desmos-nya. Jadi Riemann tuh gini. Misalkan saya punya fungsi lama kali. Kalau saya punya fungsi x kuadrat tambah 2 ya. Nah ini mau saya gambarkan dulu biar bagus deh. Nggak usah lama kali. Langsung aja kita buat x kuadrat tambah 2-nya, kita inian aja. Kita asumsikan aja lah kayak gini ya bentuknya. Anggaplah kayak gini. Di sini min 1, di sini positif 2. Dari Riemann kiri itu kita ambil start awalnya itu dari min 1. Jadi gini dia. Kalau misal min 1 ke minus 0,5. Dari minus 0,5 berarti ke 0. Kayak gini nih. Oke. Terus ke min 2-nya gimana? Dari 0 ke 0,5 itu nanti ada partisi lagi di sini. Itu 0,5. Dari 0,5 kita pakai Riemann kiri ya. Di dalam dia. 1 dan terlalu jelek kali ini. Ini kita buat misal 0,0 di sini 0,5. Terus dari 0,5 kita boleh di sini 1. Gitulah kurang lebihnya. Nah, jadi Riemann kiri itu ngambilnya dari yang kirinya. Jadi kiri-kirinya itu ini kiri.
Sini kiri ya. Izin Danton. Ya gimana? Siap. Prajurit Kadet Imahe Prianto Simanjuntak izin menyampaikan Danton. Iya, gimana? Itu bukannya harusnya ada 1,5 Danton. 1,5. Iya benar. Ada 1,5. Jadi di sini lagi tangkap layar 1. Nah, di sini 1,5. Ini gambar jeleknya ya, gambar bagusnya kita gambar di sini lah. Nah, kuadrat tambah 2 tambah 2. Nah, yang presisinya itu, yang gambar yang sangat bagus tuh ini. Jadi aku ngambil SS ini lah. Ini udah kelihatan nih. Biar apa ya? Visualisasinya lebih bagus, kan gampang ngerti juga kalau ini dia. Kan awalnya tadi itu -1 ya. -1 itu yang ini. Kita ngambil riman kiri. Berarti dari sini ke mana? Ke sini, ke -0,5. Nih, partisi pertama. Partisi kedua, kita ambil dari sini. Lurus ke 0. Partisi kedua. Partisi ketiga, kita ambil dari sini. Lurus ke 0,5. Kita ambil dari sini ke 1. Kita ambil ke 1,5. Nah, gambar bagus. Terus kedua. Nah, kita mau mencari di Riemann itu, kita mau mencari luas daerah yang kota-kota yang diarsir ini. Saya beli. Luas kota-kota yang diarsir ini. Nah, perhatikan kalau ini tuh jaraknya konstan 0,5 semua, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 sama 0,5. Kita bisa pakai dua cara. Cara pertama itu kita pakai manual. Kalau saya sebutnya itu cara nguli lah istilahnya. Cara nguli, kali itu ya 0,5 dikali sama F dari -1 tambah, sorry ini enggak kayak gini. Kita buat setengah aja lah, setengah dikali F -1 ditambah F minus di titik-titiknya 0,5 tambah F0 tambah F 0,5. Ini cara yang rajin lah. Tambah F1 tambah F 0,5 tambah F2. Ini kan cara yang apa ya? Cara satu persatu ya. Sebenarnya ini bisa, cuman lebih bagus kalian buat pola. Kenapa kalian buat pola? Supaya nanti di kalkulator tuh kalian bisa dapat hasil yang ini, hasil yang lebih gampang lah istilahnya dibandingkan satu-satu ini. Karena satu-satu ini gimana ya? Rentan error dan apa ya? Contohnya F-1 ini bedanya selisihnya 0,001. Terus di sini selisihnya 0,001. Kalau misalnya 1000, ini udah selisihnya itu udah bisa, bedanya itu udah bisa 1 gitu. Udah ngasilin error yang 1. Itu tuh lumayan banget ngerasanya. Jadi saran saya, kalian semua bawa kalkulator nggak? Ada kalkulator semua kan? Halo? Ada Danton. Ya kan? Nah, jadi saran saya tuh kalian buat dulu deret. Jadi deret yang mau dibuat ke summation adalah -1, minus 0,5, 0, 0,5, 1, 0,5, 2. Oke? Nah, untuk mencari apa ya? Untuk mencari polanya kita pakai A tambah N kurang 1 kali B. A-nya -1 tambah N kurang 1. Tetap N kurang 1 dikali bedanya 0,5. Sama dengan -1 tambah setengah kurang setengah. Tambah setengah N kurang setengah. Di sini sama dengan setengah N dikurang 3/2. Jadi inilah pola yang bakal kalian gunakan. Jadi dari deret yang banyak-banyak tadi itu bisa diubah jadi persamaan yang lebih sederhana. Pakai summation N sama dengan 1 sampai 6 karena ada 6 partisi dari
N per 2 dikurang 3 per 2. Oke. Nah ini tuh sebenarnya kalian bisa apa ya? Kalian bisa gunain. Sorry, ini masih dalam bentuk F ya, dalam bentuk F. Jadi F N per 2 kurang 3 per 2. Nah, fungsi fx kan x kuadrat tambah 2 ya. Berarti nanti hasil yang perlu kalian cari buat Riemannnya setengah sigma n sama dengan 1 sampai 6 dari n per 2 kurang 3 per 2 kuadrat ditambah 2. Nah ini kalian sebenarnya simplinya itu pakai kalkulator aja. Ada di atas log itu ada sigma kan. Mungkin yang itu udah saya ajarin lah, yang tadi ikut udah tahu lah cara gimana. Itu kan bisa pakai kalkulatorin aja. Jadi kalian nggak usah nyari yang kayak gini, sampai sini kalian kalkulatorin terdapat hasilnya. Udah nyoba belum sesuatu? Bisa nggak? Buat pakai kalkulator, biar gampang nanti kalian ujian. Tapi izin Danton, apakah nanti saat ujian boleh langsung ditulis hasilnya? Ya paling kalian ngebacot dulu aja. Kalau saya ngomongnya itu ngebacot. Paling ya ini kalian panjang-panjangin lah, kayak setengah dikali n sama dengan 1 sampai 6. Kalian panjang-panjangin aja, tapi intinya hasilnya itu udah lebih eksak gitu loh. Hasilnya itu udah pasti. Jadi kalian nggak usah ngitung satu, cuman ngebacot-bacotin, kayak nambah-nambahin lah, tambah-tambahin, panjang-panjangin aja lah. Terus hasil akhirnya ya udah buat aja langsung eksak gitu. Dari bentuk akhir udah langsung eksak gitu loh. Dibandingkan kalian ngerjain satu-satu kan, kalian nyari satu-satu tuh, ubah lagi fungsinya, ini segala macam kan ribet ya. Jadi ini ya kayak kalau saya bilang itu ngebacot, kayak ya udah kalian banyak-banyak tulisan aja. N kuadrat per 4 dikurang 3n per 2 ditambah 9 per 4 ditambah 2, gini lah, panjang-panjangin, terus dapat persamaan setengah dikali sigma n sama dengan 1 sampai 6 n kuadrat per 4 dikurang 3n per 2 ditambah 17 per 4. Dah, ini sampai sini udah tinggal kalian ini aja, bilang kalian bilangnya gini, pakai rumus sigma n sama dengan 1 sampai x dari kuadrat sama dengan x kali x tambah 1 kali 2x tambah 1 bagi 6, dan sigma n sama dengan 1 sampai x dari n sama dengan x kali x tambah 1 per 2. Nanti dapat hasilnya 8,375 gitu aja. Gak apa-apa sih. Gak masalah. Gitu. Oke, ini udah dicoba belum? Semua udah nyoba belum? Buat bagian yang ini tuh pakai kalkulator. Jadi itu terserah kalian ya. Kalau kalian mau pakai cara pertama silahkan. Kalau mau pakai cara 2 ya silahkan juga. Itu tergantung individu masing-masing, nyamannya yang mana. Kalau saya sih selalu pakai cara yang 2, karena tadi kalkulator itu bisa ngebantu waktunya itu lebih cepat jadinya. Oke, nomor 1 yang bagian A ada pertanyaan nggak? Jelas Danton. Jelas ya. Oke, kita lanjut 1B. 1B kan integral langsung. Integral langsung ya udah tinggal kalian integralin dari batasnya itu min 1 sampai 2 x kuadrat tambah 2 dx kan. Ini pakai sifat integral biasa. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 bagi n tambah 1 plus c. Ini tinggal dibuat seperti sepertiga x pangkat 3 ditambah 2x, batasnya itu min 1, 2. Sehingga hasil akhir yang c itu sepertiga dari 2 pangkat 3 tambah 2 kali 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 dikurang sepertiga min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1. Sepertiga kali 2 pangkat 3, 8 per 3. Ini 8 per 3 tambah 4 kurang min sepertiga dikurang 2. Sama dengan 8 per 3 tambah 4. 20 per 3 dikurang
7 minus 7/2. Ini kan sama dengan 27/2, 27/3, sorry. 27/3 sama dengan 9. Sedangkan hasil yang ini itu sama dengan 8,375. Ini bisa dibandingkan ya, hasil akhirnya itu ada error di Riemann. Oke, yang 1B kayaknya semua bisa ya. 1B ada yang belum bisa nggak? Integral langsung. Halo, ini ada yang masih belum jelas nggak yang integral langsung ini? Jelas Danton. Jelas ya, mungkin nomor 1 nggak ada masalah. Di Riemann juga mungkin udah sering dipelajari. Nomor 2. Kerjakan ini. Integral 0,4 dari yang A dulu ya, yang A. Integral 0,4 dari akar x kuadrat tambah x kali 2x tambah 1 dx. Ya, ini kan udah kelihatan kan. Kita tinggal misalin x kuadrat tambah x sama dengan apa ya, m misal. Atau ini aja lah, L. Kita misalkan L. Terus dl per dx itu sama dengan 2x tambah 1. Maka dx sama dengan dl per 2x tambah 1. Kemudian integralnya itu berubah, batasnya juga otomatis berubah. Batas bawah sama dengan 0 kuadrat tambah 0, 0. Batas atas berubah menjadi 4 kuadrat tambah 4, yaitu 16 tambah 4, 20. Jadi integralnya itu integral 0 sampai 20 dari akar L dikali 2x tambah 1 dikali dl per 2x tambah 1. Otomatis kan mengeliminasi ya. Sama dengan integral 0, 20 akar L dl. Itu sama dengan L pangkat setengah. Pakai sifat yang tadi, yang di B, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1. Pakai sifat yang ini. Ini kan sama aja kita buat pangkat setengah ya. Berarti 1/1 tambah setengah L pangkat 1 tambah setengah. Sama dengan 1/1 tambah setengah itu kan berapa? 3/2. Dikali L pangkat 3/2. Sama dengan 2/3 akar dari L pangkat 3. Nah, kita substitusikan batas 0 sampai 20. Berarti hasil akhirnya itu sama dengan 2/3 akar 20 pangkat 3. Nah, ini hasilnya berapa ya, kalian pakai kalkulator, tapi sampai sini aja udah bener loh. Sini aja udah bener. Soalnya udah paling bagus. Atau mau disederhanakan lagi bisa sih. Sama dengan 20-nya pindah jadi 40/3 akar 20. Nah, ini udah paling sederhana. Oh, bisa disederhanakan lagi deh. 40/3 kali, bukan 24 kali 5, berarti 2 akar 5. Sama dengan 80/3 akar 5. Ini udah sangat paling sederhana. Kalau tanpa kalkulator ini udah final result yang benar-benar sederhana. 2A ada kendala. Halo, ini 2A ada yang mau ditanyakan lagi nggak? 2A. Ini kan saya rasa jelas sih. 2A. Masih apa ya, integral biasa ya. Mungkin Pak Arif udah sering ngajarin. Ya, saya lanjut ke integral yang B, aman. Cukup, Danton. Cukup ya, saya lanjut yang B. Ini satu soal, 1 lembar loh saya buat. Berarti harusnya jelas. B ini kan integral dari -1 sampai 2 4x kurang 6x kuadrat dx. Ini ya kayak biasa, mungkin udah pada tahu, mungkin langsung aja ya, 2x kuadrat dikurang ini kan 3, berarti 2x pangkat 3 dengan batas -1, 2. Sama dengan
2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali min 1 pangkat 2 kurang 2 kali min 1 pangkat 3. Dengan 2 kali 4, 8. 2 kali 8, 16. Kurang 2 dikurang 2. Dengan 8 kurang 16 minus 4. Ini kalian sambil cross check ya. Saya juga baru ngerjain sekarang yang nomor 2 ini. Izin Sambil Danton, ya, gimana? ditambah Danton. Gimana? Yang negatif 1 pangkat 3 kan negatif ketemu. Ya, bener. Ini plus 2 jadi 0 ya. Oke. Makasih. Ini harusnya plus ya. Ya. Oke. Ini 4, 8 kurang 16. Enggak deh. 8 kurang 16 itu kan min 8 ya. Berarti min 8 kurang 16 min 8. Sini kurang 4. Min 12. Ya. Makasih ya Lala. Tadi silap di bagian minus-minus. Siap Danton, terima kasih kembali. Ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya rasa jelas ya ini. Kalian semua mungkin bisa. Atau yang belum bisa apa? Nggak usah malu-malu. Tanyain aja. Izin Danton, Ya gimana? untuk soal yang nomor 2A itu Danton bisa nggak diubah ke batasnya itu jadi tetap 0 batas bawahnya batas atasnya 4. Bisa. Nggak diubah ke 20 Danton. Bisa, tapi gini. Jadi kalian kalau ngerjain soal integral itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalian cari indefinite integralnya, alias integral tak tentunya. Nah, ketika kalian sudah dapat hasil dari integral tak tentu, kalian tinggal substitusikan ke batas 0 sama 4. Dan cara kedua, kalian kerjakan integralnya direct, langsung gitu. Kayak saya ngerjainnya langsung. Bisa pakai indefinite bisa, tapi nanti kalian harus mengubah L-nya menjadi X kuadrat tambah X. Bisa juga. Jadi nanti udah sampai sini, kalau kalian nggak mengubah batas, L-nya itu diubah lagi jadi X kuadrat tambah X. Baru kalian substitusikan ke batas 0 dan 4. Ya Danton. Terima kasih Danton. Iya, sama-sama. Bisa. Banyak cara kok. Kalau sama Pak Arif, kalian nggak usah takut. Yang penting alasan kalian masuk akal, dibenerin dia itu. Mau kalian mau buat gimana juga, kalau masuk akal ya bisa. Oke, yang A sama B udah, tinggal C sama D yang nomor 2 ya. Nomor 2. Yang C ini integral X sin kuadrat X dx. Nah, saya udah ngelihatnya ini udah mikir integral parsial, serius. Nggak tahu lah ini pakai apa. Kalian ngerjainnya pakai apa nih? Integral parsial atau substitusi? Ya, parsial by part Danton. Parsial kan? Ini mau nggak parsial sih. Kenapa saya bilang parsial? Pertama, kalian kalau mau substitusi, kalau substitusi apapun ini nggak bakal bisa nge-cancel satu sama lain. Kalian mau substitusi X-nya jadi super sin kuadrat X juga nggak bakal bisa nge-cancel karena di sini tuh ada X lagi. Jadi kalian harus gunain integral parsial. Nah, integral parsial itu bentuknya gimana? Integral dari U dV sama dengan UV itu kurang integral V du kan. Nah, integer atau bahasa Inggrisnya integer by parts. Parsial. Jadi, yang bijaknya itu kita tentukan dulu. Yang mana U, yang mana V. Kalian cara nentunya, saya kasih tahu logikanya ya. Jadi, kalian perhatikan pola integral by parts. U dV, V kurang integral V du. Jadi, kalian tentukan dV itu yang mana, yang cocok untuk diintegralkan. Kemudian, kalian cari du yang mana, ketika diturunkan itu, langsung hasilnya dx, gitulah. Jadi, ini udah ketebak kalau U-nya itu X, dan dV-nya sin kuadrat dx. Kalau U-nya X, maka du-nya ya dx. Jadi langsung dia. Jadi di integral selanjutnya, kalian gak usah repot-repot mikirin du-nya itu diubah-ubah lagi gitu. Itu kenapa logikanya itu gitulah buat nentuin mana U, mana V. Dan dV sama dengan sin kuadrat dx. Maka V-nya berapa? Kan kita harus integralin dari dari si sin kuadrat X bukan? Jadi kan V sama dengan integral dari
sin kuadrat X dx. Nah, untuk menyelesaikan sin kuadrat sin kuadrat X dx itu gimana? Ini mungkin terkesan apa sih cuma sin kuadrat X dx? Ayo, ini mungkin kalau sin X kalian udah tahu kan, tapi kalau ngerjain sin kuadrat X dx, nah gimana kalian ngerjainnya? Diintegralin. Kalau saya dipisah nonton. Jadi integral setengah means turunan X tuh jadi integral setengah cos 2X. Iya, benar-benar bisa. Jadi kalian gunain properti dari trigonometri. Kalian gunain cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, ini kan dapat nih sin kuadrat x sebelah kanan. Cos kuadrat x kita ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Benar-benar. Nanti hasilnya sama kayak punya siapa tadi yang apa? 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi cos 2x kurang 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat x. Berarti sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x bagi 2. Nah, ini ditukar ke ini. Jadi V-nya itu sama aja. Integral dari 1 kurang cos 2x bagi 2 dx. V sama dengan, ya udah ini kan bisa-bisa ya, bisa langsung aja setengah x dikurang integral cos 2x per 2 dx. Nah, cos 2x per 2, ini kan saya misalkan aja lah, 2x-nya itu menjadi m, misalnya. V setengah x kurang setengah integral cos m. Integral cos m 2x. dm per dx sama dengan 2. Maka dx sama dengan dm per 2. Cos m dikali dm per 2. Integral dari cos m berapa? Ini kan integral biasa. Ayo, integral dari cos m apa? Halo? Integral dari cos apa? Kalau gini aja. Kalau turunan kalau turunan dari sin itu cos, maka integral dari cos ya sin gitu. Jadi ini V sama dengan setengah x dikurang setengah dikali sin 2x dibagi 2 sama dengan setengah x dikurang sin 2x bagi 4. Oke, mungkin ada yang bertanyakan, ini masih V ya, ini masih dapetin V. Belum dapetin hasil akhirnya, integral x sin kuadrat x. Integral x sin kuadrat x sama dengan, tadi parsial tadi, UV. U-nya kan kita sepakati tadi x ya. X dikali V-nya setengah x kurang sin 2x per 4 dikurang integral V dari setengah x kurang sin 2x per 4 dari dv, itu du dx. Sama dengan setengah x kuadrat dikurang sin 2x per 4 dikali x, atau gini aja lah. X kali sin 2x dikurang, ini kita integralin, setengah x kita integralkan. Terus ya, oke. Udah pas, setengah x kita integralkan berarti jadi 1/4 x kuadrat. Ini 1/4 x kuadrat dikurang sin 2x ini kita integralkan kayak biasa, 2x-nya misalkan jadi m, dm per dx-nya 2, maka dx sama dengan dm per 2. Nah, kan udah kelihatan ya? Berarti dikurang turun integral dari sin apa? Tadi kan udah di cos ya. Integral dari sin apa? Kalau turunan pertama dari cos itu min sin, berarti integral dari min sin itu cos. Berarti integral dari sin ya min cos. Dibalik-balik aja. Ini kita kasih minus cos 2x bagi 8. Min cos 2x bagi 8. Ini udah full sekali. Udah tinggal dirapikan dikit dengan setengah
X kuadrat dikurang X sin 2X bagi 4 kurang 1/4 X kuadrat. Ini tambah, berarti tetap kurang cos 2X per 8. Setengah kurang 1/4 itu kan setengah kurang 1/4 kan 2/4 kurang 1/4. 1/4 kan berarti per 4. X kuadrat dikurang 2X sin 2X dikurang cos 2X dibagi 8. Hasil yang paling akhirnya adalah 2X kuadrat dikurang 2X sin 2X kurang cos 2X dibagi 8. Ada batasnya nggak? Nggak ada, jangan lupa kalau gitu. Plus C. Oke, yang dua bagian C mungkin agak ribet. Kalian dapatnya sama nggak? Siap sama Danton. Sama. Mungkin itu dibahas di kelas kalian. X sin kuadrat. Ya, gimana? Ya, ada ini nggak? Ada tanggapan atau komen tentang ini jawabannya mungkin? Ada yang belum jelas? Halo, ini gimana yang bagi nomor 2C? Halo? Udah aman yang 2C Siap, ini? siap aman Danton, aman. Langsung lah yang 2D ya. Yang 2D integral ini mungkin udah bisa semua kayaknya. Integral biasa kan. Integral A B X kuadrat dx. Itu sama dengan X kuadrat dx, kita integralin seperti biasa ya, sepertiga X pangkat 3 A B sama dengan sepertiga B pangkat 3 kurang A pangkat 3. Selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu volume benda putar. Ini dia yang ditanya. Kita mau mau ngeputar si Y sama dengan X pangkat 3 terhadap sumbu Y. Ini dia. Nah, kita kan mau nyari volume putar dari grafik dulu ya, kita kerjakan grafiknya dulu. Buat grafik X pangkat 3 itu runcing misal dari 0 sampai 3. Kita mau putar terhadap sumbu Y. Nah, yang kita putar. Jadi kayak jadi apa namanya? Jadi punya volume. Nah, volumenya berapa? Jika kita putar terhadap sumbu Y. Ini mungkin kita cuman pakai ini aja, tinggal pakai rumusnya aja. Rumus volume benda putar terhadap sumbu Y ada yang ini nggak? Ada yang masih ingat nggak? Kalau volume benda putar itu kalau terhadap sumbu Y itu P sama dengan P integral A sampai B X kuadrat DY. Kalau terhadap sumbu Y. Iya. Kalau terhadap sumbu X kan tinggal dibalik sebenarnya kan? Siap, betul Danton. V sama dengan volume sama dengan V dikali di integral AB dari X kuadrat di benda putar rumusnya apa? Kalau nggak salah tuh V ya sih X kuadrat DY. Kalau misal dia ada hollow di sini, misal ada grafik X kuadrat terus ada grafik X pangkat 4. Nah, kita mau nyari yang ininya ya dikurangin tinggal. Tapi kan cuma satu grafik ya, berarti aman lah. X kuadrat DY. Nah, X-nya ini bukan gimana? X-nya itu bukan X sih sebenarnya, Fx sama dengan
V dikali integral itu A sampai B, maksudnya dari mana? 0 sampai 3. A sampai B-nya. Izin Danton. Ya? Itu bukannya harusnya FY Danton. Oh iya, ding, FY, karena terhadap sumbu Y ya, bukan X. Bener-bener. Karena kan, iya, dia bener, FY, A, B-nya itu yang Y juga. Jadi, dari 0 sampai 3, 3-nya ini diganti jadi 3 pangkat 3, jadi sampai 27. Nah, A sampai B-nya. Mengelilingi sumbu Y. Ya, bener-bener. FY, ini tuh dari 0 sampai 27. FY, kan Fx itu Fx sama dengan X pangkat 3. Maka FY sama dengan akar pangkat 3 dari, ya berarti FY sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Ini akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan dan diintegralkan terhadap sumbu Y. V integral 0, 27 Y pangkat 2/3 DY sama dengan V kali 1/1 tambah 2/3 kali Y pangkat 5/3, batasnya 0,27 sama dengan V kali, langsung aja 3/5, Y pangkat 5/3 itu jadinya 27 pangkat 5/3 dengan 3/5 V kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 5 V. Berarti 3 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 3, 9. 9 pangkat 3, 9 kali 9 pangkat 2, 81. 81 kali 9, berapa? 9. 29. 81 kali 9, 9. 9. 729 lah kan. Ya, 729 kan? Benar. Siap. Berarti 729 dibagi 5 V. Inilah volume benda putar terhadap sumbu Y. Kalau sumbu X ya tinggal dibalik ya, tadi Fx. V integral AB dari Fx kuadrat dx. Oke, nomor 3 cukup ya. Lanjut ke udah mau jam 10, udah mau jam 9 juga. Oke, udah mau jam 9. Kita lanjut ke nomor 4. Danton. Frekuensi dari deret. Uji frekuensi dari deret ini mungkin uji konvergensi dari deret ini kita ambil example-nya aja ya. Mungkin udah sering juga kita pakai di ini ya. Maksudnya udah pernah saya bahas di kelas belum? Udah kan? Ini kan uji konvergensi deret kan pakai limit rasio bukan? Ya betul Danton. Siap, iya Danton tadi. Sebelum saya ngomong lebih jauh, ini saya buat materinya dulu biar kalian bisa baca-baca. Limit tes rasio. Katakanlah kita menguji sebuah deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari f n. Nah, untuk menguji konvergensinya itu kita misalkan P sama dengan limit n menuju tak hingga dari Fn tambah 1 dibagi Fn. Nah, dari sini hasilnya ini itu kita namakan P sama dengan P. Nah, kriterianya apabila nilai mutlak dari P lebih besar dari 1, maka divergen. Bila P nilai mutlak dari P lebih kecil dari 1, maka konvergen. Tapi apabila nilai mutlak P sama dengan 1, perlu uji lain. Tandanya uji limit nggak bisa menjawab nggak bisa menjawab konvergensi dari deret itu apakah divergen atau konvergen. Nomor yang A itu kan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat n per n faktorial. Langsung aja kita pakai uji limit rasio P sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 faktorial dibagi lagi 2 pangkat n per n faktorial sama dengan
limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial dikali n faktorial dibagi 2 pangkat n. Eliminasi, coret-coret, bisa sini 2. Terus limitnya itu menjadi P sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 kali n faktorial per n tambah 1 faktorial itu kan n tambah 1 dikali n faktorial. Nah, ini bisa kita eliminasi n faktorialnya. Sama dengan lim n menuju tak hingga dari 2 per n tambah 1. Ini sama dengan 0 karena 2 per ini. Nah, konteks limit ya, konteks limit sama dengan 0. Oke, karena P nilai mutlak P lebih kecil dari 1, maka konvergen. Oke, yang A. Yang A jelas kan? Mungkin udah jelas lah. Ini diulang kedua kan. Ada pertanyaan nggak yang uji konvergensi ini sebelum lanjut ke yang B? Siap, belum nonton. Belum. Oke, kita lanjut yang B. Yang B itu 2 pangkat n per n pangkat 20. Mungkin ini kalian udah nyoba, yang saya suruh nyoba, saya tinggal setengah jam kurang lebih tuh kalian coba kan. Pertama, mungkin kita gunakan uji limit rasio. Kita gunakan uji limit rasio, limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 pangkat 20 dibagi 2 pangkat n per n pangkat 20. Dengan limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial kali n pangkat faktorial di sini. N tambah 1 pangkat 20 dikali n pangkat 20 per 2 pangkat n. Dieliminasi aja. Sisa 2. Di n 2 n pangkat 20 per n tambah 1 pangkat 20. Sama dengan 2 kali limit n menuju tak hingga dari n per n tambah 1 pangkatkan 20. Sama dengan 2 kali limit n menuju tak hingga dari n per n tambah 1 pangkat 20. Ini n per n tambah limit n menuju tak hingga dari n per n tambah 1. Itu kalau kita bagi lurus dengan n dua-duanya kan sama dengan 2 lim n menuju tak hingga dari 1 bagi 1 tambah 1 per n. Ya, ini kan 1 maka 20 sama dengan 2 karena P lebih besar dari 1 maka divergen. Oke, dari uji limit rasio mungkin cukup. Yang C, ini yang B aman kan? Siapa mau nonton? Oke. Kita lanjut yang C. A sama B udah. C. Yang C, itu kan kita kerjain langsung aja limit rasio. Udah, limit rasio itu udah paling mantep lah. Kan kita hingga dari ini kita buat min 1 pangkat n tambah 2 dikali 3 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial 1 pangkat n tambah 1 kali 3 pangkat n per n faktorial. Ini kita kita jabarkan. Berarti min 1 pangkat n tambah 2 per min 1 pangkat n tambah 1 dikali 3 pangkat n tambah 1 bagi 3 pangkat n dikali n faktorial per n tambah 1 faktorial. Sama dengan limit n menuju tak hingga min 1 n. Ini kita eliminasi. Coret n tambah 1-nya otomatis tinggal min 1. Sampai tinggal 3.
Nah, ini berarti minus 3 kali n faktorial per n tambah 1 kali n faktorial. Dieliminasi. Sama dengan limit n menuju tak hingga dari min 3 per n tambah 1 sama dengan 0. Konvergen. Oh ya, catatan ya. Jadi sebenarnya di uji limit tes rasio, ketika nilai mutlak lebih besar dari 1 itu bisa jadi divergen. Tapi lebih baik untuk mencobanya di ini. Untuk mencoba di uji lainnya. Nggak apa-apa sebenarnya, bisa aja kita bilang divergen. Tapi di beberapa kasus sudah lebih besar dari 1 juga, ternyata dia konvergen. Ada juga. Ini nomor 4 ya. Nomor 4 ada kendala nggak? Mungkin nomor 4 ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Mumpung belum selesai. Kita lanjut nomor 5, habis itu surface area. Gimana? Yang ini, yang tadi nggak masuk gimana? Bisa ngikutin nggak? Ataupun siapapun juga bisa nggak? Kayak ngikutin. Halo ini, saya kedengar suara saya. Siap terdengar, Danton. Bisa aman nggak di kalkulus ini? Semuanya nih. Siap aman. Semuanya. Aman, Danton. Orang aja ya. Kalian semua harus ngerti nih. Oke, kalau memang aman, lanjut ya nomor 5. Nanti file juga saya kirim kok, jadi buat pembelajaran kalian. Oke, nomor 5. Pusat massa lamina. Pusat massa lamina yang dibatasi sumbu X, garis X sama dengan 8, Y sama dengan X pangkat 2/3 dengan massa jenis ini, oke. X pangkat 2/3. Jadi kayak gini. Terus batasannya apa? X sama dengan 8. X sama dengan 8. Dan sumbu X. Oke. Berarti ini. Nah, secara visualisasinya ya. Gini visualisasinya. Kenapa saya suruh kalian buat nggak grafik? Karena ini sangat membantu. Jadi sini ini apa? Batas-batasnya. Yang diarsir itu adalah apanya ya? Platnya. Yang mau dicari massa laminanya. Oke. Jadi untuk mencari pusat massa lamina, kita bilang kalau pusat massa lamina itu ada di titik sini misalnya X bar, Y bar. Nah, X bar itu sama dengan M, Y dibagi massa total. Massa total itu adalah M. Nah, MY dituliskan double integral dari mungkin S atau apapun itu, notasinya apapun itu, double integral dari S, kemudian dikali X, dikali massa jenis atau rapat massa X, Y, dA dibagi double integral dari rapat massanya doang. Nah, double integral dari rapat massanya terhadap luas permukaan itu disebut massa total. Oke, Y bar sama dengan MX dibagi M sama dengan double integral dari S Y dikali rapat massa dari X, Y dA dibagi double integral dari S rapat massa X, Y dA. Oke, mungkin ini pendahuluan yang perlu dipedomani. Dan S itu yang mana? S itu adalah S shaded area gitu ya, atau daerah yang diarsir. Kenapa S? Karena S itu shaded atau yang diarsir. Oke, di soal kita dapat massa jenis atau rapat massa itu XY. Kemudian kita dapat dari grafiknya bahwa batasan-batasan yang berlaku itu X lebih kecil sama dengan berapa? 8. X lebih kecil sama dengan 8, lebih besar sama dengan 0. Dan untuk Y
lebih kecil sama dengan 4, lebih besar sama dengan 0. 4, 0. Oke. Jadi kita cari dulu pertama untuk X bar. Tapi sebelumnya mending kalian pecah aja. Jadi untuk masa total M sama dengan masa total sama dengan double integral dari XY, misalkan dx dy ya. Kalau misalnya dx dy, berarti yang kalian masukkan 0 sama 8 itu yang di dalam. Karena X-nya itu yang di dalam, D-nya yang di luar. Sama dengan, ini kita integralkan. Satu dulu ya, integral 0,4. Nah, integral 0,8 yang ini, yang saya tandai, itu kita integralkan terhadap X. Berarti sama dengan setengah X kuadrat dikasih batas 0 sampai 8 dikali Y. Sama dengan 8 kuadrat bagi 2 Y. 8 kuadrat 64 bagi 2, 32. Berarti 32 Y. Berarti karena ini 32 Y, masuklah ke integral yang selanjutnya. 32 Y dari Y. Berarti M-nya 32 Y dy, yaitu berarti 32 dikali setengah Y kuadrat batasnya 0 sampai 4 sama dengan 32 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 bagi 2 8. 32 kali 8 berapa? Yuk. 256. Berapa? 32 kali 8 256. 256. Ya, saya juga belum ngitung soalnya. Masa total M sama dengan 256. Oke, kita dapat masa total. Kemudian kita dapat udah masa total kita dapat, tinggal kita cari MY dan MX. Oke, di lembar baru kali ya. MY itu sama dengan double integral dari shaded area X dikali massa jenis dA. Ini kita selesaikan bisa double integral dari X kali XY dx dy misalnya. Dx dy, X-nya tadi kan batasnya itu 0 sama 8 di ketentuannya ya. Jadi di sini 0 dan 8. Aduh, bilang kali. Dan untuk dy, dy-nya itu dari 0 sampai 4. Jadi di sini 0 sampai 4. Sama dengan integral 0,4 terus integral 0,8 X kuadrat Y dx dy. Kemudian kita kayak biasa double integral itu kita selesaikan yang di dalam, kemudian kita beralih yang di luar. Integral 0,8 X kuadrat Y dx dulu kita kerjakan. Ini sepertiga X pangkat 3 0,8 dikali Y. Dengan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu 8 pangkat 3 bagi 3. Y. 8 pangkat 3 itu, aduh, nanti kalkulator. Berapa 8 pangkat 3? 8 ke 8 ke 8. 12 ya, 512. Ya, 512, Pak. 112 bagi 3 Y. Semuanya saya belum ngerjain, jadi sambil dikoreksi aja kalau misal ada yang kayak izin nonton itu kurang pas gitu, bilang aja. Saya juga belum ngerjain. Integral 0,4 dari 512 bagi 3 Y dy. Sama dengan, ini terakhir nih untuk dapetin MY. 512 bagi 3 dikali setengah Y kuadrat, batasnya 0 sampai 4. Itu 4 kuadrat kan, karena 0 udah pasti eliminasi, jadi 4 kuadrat itu 16 bagi 2, 8, tinggal 512 kali 8. 4096 bagi 3. Udah, ini MY. Kita dapat MY bagi 3. Oh, ini dia MY. Kemudian untuk mungkin di X bar kita udah dapat ya, karena X bar itu cuma MY dibagi M. Tapi kita belum dapat yang Y bar, kita kurang satu komponen yaitu MX. Tinggal kita integralkan lagi aja. Apa? MX sama dengan
double integral dari Y dapat maka XY S dA sama dengan double integral, batas-batasnya kita ikutin aja yang di MX, double integral dari 0408 Y dikali XY dikali DX DY. DX DY, oke, udah pas. Sama dengan, kita kerjakan dulu lah ya yang di dalam kayak biasa. Di dalam dikerjakan. Integral 08 XY kuadrat DX. Sama dengan setengah X kuadrat, batasnya 0 sampai 8, Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 bagi 2, 32. Berarti 32 Y. Sorry, ini kok X kuadrat ya? X. Bentar. Kayaknya saya ada yang salah deh. Nggak ada yang udah pas. 32 Y kuadrat. 8 kuadrat 64 bagi 2, 32. 32 Y kuadrat. Nah, 32 Y kuadrat kita substitusikan ke yang merah. Jadinya integral 04 dari 32 Y kuadrat DY. Sama dengan, udah tinggal sedikit lagi nih. 32 dikali 1/3 Y pangkat 3, batasnya 04. Dengan 32 dikali 4 pangkat 3 bagi 3. Pangkat 3 itu 16 kali 64. 32 dikali 64 dibagi 3. Ya, sedikit lagi. 32 kali 64. 2048 bagi 3. Nah, kita dapat MX sama dengan 2048 bagi 3. Oke, yang terakhir. Karena ditanya pusat massa lamina, yaitu X bar. X bar sama dengan MY dibagi massa total. MY 4096/3. 4096/3 dibagi M yang massa total itu 256. Maka ini sama dengan 4096 dibagi 256 kali 3. Hilang deh. Bentar, ini udah capek-capek saya tulis. Kenapa bisa hilang? Bentar dulu. Ini kok bisa hilang gitu loh. Wow, recent document. Aduh, ini kayaknya hilang dah, sumpah. Tadi tiba-tiba error terus hilang sendiri. Ada yang ini nggak? Ada yang nyatat nggak? Atau nge-screenshot nggak? Udah sempat dicatat saja pesan. Ini kalian lihat sendiri ya. Ini tuh benar-benar hilang sendiri, serius. Siap. Loh, kok bisa hilang ya? Mungkin tadi di recent dokumen apa ada sasaran? Nggak ada. Semua ini nggak bisa klik. Siap. Hancur sekali nih. Udah pernah kejadian ini. Saya waktu ngerjain tugas juga dulu kayak gini. Jangan. Udah apalah, lanjut aja lah ya. Siap, Anton. X bar sama dengan MY dibagi X. M-nya 256. Ini berapa tadi M-nya kan? 1096/3 dibagi 256. Berapa? 4096 ya? 4000. Yap, 2004/3 dibagi 256. Ini yang screenshot tolong dikirim ke temennya ya. Ini asli hilang tiba-tiba. 4096 bagi 768. Siap, izin Anton. Maksudnya 4096/3 dibagi 256/256 seperti itu kan? Iya, Siap. udah saya langsung aja buat. Oh, siap Anton. Siap. 96 bagi 768.
5,3 berarti X barnya di 5,3. Oke, Y barnya MX dibagi M. MX-nya berapa? 2009 berapa sih? 2048 ya? X-nya 2048 per 3, Danton. Oke. Dengan 2048 bagi 768. 2048 bagi 768. 2,6. Berarti pusat massa lamina itu 5,33 2,66. Itu dia. Aduh, sorry lah ya nih, hilang asli, hilang benar-benar hilang. Tidak apa-apa, Danton. Terima kasih, Danton. Siap, tidak apa-apa Danton Kor. Udahlah ya. Kita lakuin kayak mana? Aduh, aku yang kecewa. Udah capek-capek aku tulis. Berapa lembar tadi itu? Siap, ada recordnya Danton. Oh ya benar-benar ada recording. Ini recording nggak? Recording, Danton. Siap recording. Tuh nggak ada recording. Ntar aku ini ya. Ntar aku upload Siap. ke live aja. Siap, Danton. Oke. Tes sampai mana kita? Soalnya mana sih? Bukan ini. Soalnya ini. Terakhir itu kita mau ngebahas pusat massa udah ya. Nomor 1 udah, nomor 2 udah, 3 udah, 4 udah, 5 udah. Nomor 4. 6. Nomor 6 ya kita kerjain. Siap, Danton. Nomor 6. Nah, nih. Double integral. Yang A. Double integral dari 4 dz dy dx. Nah, gini aja sih. Kalau kalian lihat nggak ada variabel di sini, udah langsung aja 4 x y z. Gitu. Kenapa? Kalau kita kerjain satu-satu, di sini juga kan jadinya 4z. Masuk ke integral yang ini dari 4z jadi 4zy. Masuk ke integral yang terakhir yang di terhadap x berarti 4xzy atau 4xyz. Itu aja. Tapi kalau di sini di 4-nya ada z atau y atau x, kalian harus waspada. Tapi ini kan nggak, karena berhubung nggak ada, berarti 4xyz. Nggak semudah itu, sorry. Nggak semudah, karena ada arbitrary constant ya. Ini kan nggak ada batas ya, sorry. Ini sama dengan satu dulu lah ya kalau gitu. Double integral dari 4z plus c1 kita misal. Nah, ini arbitrary constantnya yang perlu diperhatikan. Kemudian sama dengan integral dari 4yz ditambah c1y dx. Ditambah c2 dx. Sama dengan 4xyz ditambah c1y ditambah c2x ditambah c3. Jadi harus lebih hati-hati ya. Memang sekilas kayak gitu doang, cuman ternyata ada arbitrary constant di tiap integralnya itu ada konstanta yang sembarang gitu. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Bisa langsung. Jadi yang pertama diintegralkan terhadap z, menghasilkan 4z tambah 1 plus c1, diintegralkan lagi ngasilin 4yz tambah c1y tambah c2. C2 itu ada karena integrasi kedua, C3 ada karena integrasi ketiga. Oke, itu yang A. Yang B ini apa maksudnya? Double integral dari titik-titik dy dx. Berarti titik-titik y ditambah C1 dx sama dengan titik-titik xy ditambah C1x tambah C2. Titik-titiknya ini apa? Ini ada yang nyatat soalnya nggak? Atau mana Nabila? Nabila kan yang tanggung jawab atas soalnya. Ini apa titik ini? Halo, ini masih kedengeran nggak suaraku nih? Terdengar jelas, Danton. Nah, titik-titik ini ada yang catat nggak soalnya apa? Izin Danton, itu maksudnya 1 Danton. Oh, itu 1 maksudnya? Ya. Oke. Danton. 1 ya? Ini 1 ya? 1. Berarti sini udah Y aja. Berarti hasil akhirnya ya kayak yang A. Ini kalian harus lebih hati-hati ya. Meskipun terkesan
oh ini enak nih, nggak ada variabel, tapi ternyata ada arbitrary constant. XY tambah C1 X tambah C2. C1X, oke. Yang C surface area. Surface area ini saya dikasih si Nabila beberapa soal ya. Ini ada iterated integral, ini bisa kita kerjain juga ya sebagai contoh soal lipat 3. Ini contoh soal lipat 3 lah ya. Sebelumnya udah ada yang tahu nggak soal ini? Ini 4 dz dy dx. Yaudah, kalau terhadap z kita tinggal selesaikan aja yang satu-satu dulu dari paling dalam kita kerjakan. Ini tuh 4z kan, berarti 4 kali x tambah 2 kurang 4y sama dengan 4x tambah 8 kurang 4y. Jadi double integral dari min 2 min 5 integral 0 3x dari 4x kurang 4y tambah 8 dy dx. Kita kerjakan yang dalam lagi. 4x jadi ini kan terhadap y, 4xy kurang y-nya itu jadi 2 y kuadrat tambah 8y 0 3x. Oke, ini tuh ubah semua y jadi 3x. 4x kali 3x kurang 2 kali 3x kuadrat tambah 8 kali 3x. Dengan 12x kuadrat dikurang 2 kali 3 kuadrat itu 9x kuadrat tambah 24x sama dengan 12 kurang 18 min 6x kuadrat tambah 24x. Ini gantikan si merah, posisi yang merah. Berarti integral min 2 min 5 dari min 6x kuadrat tambah 24x dx sama dengan min 6x kuadrat. Jadi min 2x pangkat 3 tambah 12x kuadrat, batasnya min 2 dan minus 5. Disubstitusikan, min 2 dikali min 5 pangkat 3 tambah 12 dikali min 5 pangkat 2 dikurang min 2 dikali min 2 pangkat 3 tambah 12 kali min 2 kuadrat. 5 pangkat 3 125 kali 2 berarti 250. Karena ini negatif kali negatif positif. 12 tambah 25. 5 kuadrat itu min 5 kuadrat 25. 25 kali 12 300 dikurang min 2 dikali minus 8 dikali ditambah 4 kali 12 48 dengan 550 ditambah 16 dikurang 48. 550 tambah 16 kurang 48. 518. 518 untuk yang double integral. Mungkin ada yang dapat hasilnya beda atau gimana? Oke, ini yang iterated integral lipat 3, tapi versi yang lebih susah dari sebelumnya. Oke, langsung kalau ke surface area. Surface area itu yang ini, surface area. Intinya surface area itu, kalau kalian jumpa surface area, ingat rumus ini aja, ingat rumus yang tadi saya katakan. A sama dengan akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1. A-nya itu double integral. A sama dengan double integral dari S dA.
Kenapa S? Karena S itu rectangle-nya. Jadi batas-batas di rectangle region itu akan dinyatakan di integral tadi. Mungkin sampai sini yang rumus-rumusnya udah oke ya. Oke. Terus fx sama dengan d per dx dari z. Terus fy sama dengan d per dy dari si z. Z itu apa? Z itu fungsi dari fx, y. Tuh. Oke. Ini kalian tugas kalian, tapi ini saya udah ada jawabannya. Ini udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya, yaitu pi per 3. Jadi saya buat aja kunci gitu ya. Kunci sama dengan pi per 3. Oke. Ini example 1. Kemudian saya ada beberapa soal yang example 4. Ini mau saya bahas apa kalian kerjain sendiri nih? Gimana? Ada yang mau nyoba atau gimana menurut kalian? Gimana? Ada yang bahas. Kenapa? Kita bahas aja. Ini kita bahas aja ya. Ya udah boleh. Kalau pengen dibahas, yuk. Example 4. Find the surface area of the hyperbolic paraboid. Oke, ini gimana ya? Triangle dia dari segitiga, bukan dari. Jadi ini ada grafik ya. Kita gambarkan titik-titiknya itu 0,0, terus x, y ya. Berarti sini 2,0 dan 0,2. Jadi ini ada segitiga. Segitiga sama kaki. Sini 2, sini 2. Di sini 2 akar 2. Oke. Kita mau cari luas permukaan dari paraboid hiperbolik. Z sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat over the triangle with titik-titiknya itu 0,0, 2,0 sama 0,2. Nah, cara carinya yang pertama itu ya kita gunakan yang tadi A sama dengan double integral. Ini kita belum melihat batas ya. Kalau kita lihat batas mungkin bakal sedikit berubah. Akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 dari dA. Nah, sekarang kalau udah ketemu soal kayak gini, ini kan width vertice-nya 0,0, 2,0 dan 0,2. Oke. Kalau gitu untuk y, untuk batasan di y itu sebenarnya dari 0 bukan sampai 2, tapi sampai 2 kurang x. Sampai 2 kurang x. Dan itu untuk y ya. Dan untuk x, kalau x itu dia udah ini lebih konstan dari 0 sampai 2. Jadi kalian tuh bisa menuliskan terserah sih, tapi kalau saya lebih prefer x dulu. Double integral, jangan x dulu. Lebih bagus y dulu karena lebih enak dia. 0, 2 kurang x, dan 0 dari 2 akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 dy dx. Nah, kayak biasa kita selesaikan dulu ya yang di dalam. Oke, ini mungkin soal terakhir kita ya, dan recordingnya nanti saya share di grup. Mungkin filenya yang ini aja saya share ya, yang tadi hilang. Kalian screenshotin aja dari ini, dari recordingan. Oh, aman itu. Nah, fx dan fy. Kan tadi fx itu fx sama dengan d per dx dari z, sedangkan z itu x kuadrat kurang y kuadrat. D per dx dari x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 2x. Dan fy otomatis dengan cara yang sama dengan d per dx dari x kuadrat d per dy, sorry. D per dy dari x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan min 2y. Ya udah, kalau udah kayak gini kalian cari aja integral 0 sampai 2 kurang x
Kenapa ini 2 kurang X? Karena Y itu bagian fungsi dari si X gitu. Jadi nggak bakal ini, bukan yang apa ya, bukan triangle-nya itu bukan yang dibatasinya itu nggak apa ya, dibatasinya itu nggak linear gitu. Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah 1. Kita selesaikan dulu di DY. Fx kuadrat tuh 2x. Berarti integral 0 sampai 2 kurang x. Akar langsung aja 4x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 1 dy. Oke. Nah ini kita perlu nyelesain ini. Itu cara ngerjainnya. Oke. Bisa kita selesaikan nggak kalau 4-nya itu kita keluarkan semua di luar. Jadi 2 integral 0 2 min x akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1/4 dy. Untuk kerjaan ini, aduh, bisa sih. Ntar saya nyari ide dulu bentar ya. Bentar. Ini agak lain soalnya. Ada yang punya ide nggak? Coba nih saya mentok. Untuk misalnya ini, kalau kita substitusikan si y-nya, nggak bisa kayak gitu. Karena dia y doang disubstitusikan, y x-nya enggak. Y sebagai, misalkan y sin x itu nggak bisa. Ada yang punya ide nggak nih? Ntar ya. 5 menit lah, 5 menit buat dapetin ide. Ini x kuadrat ya. Oke. Oh, bisa. Ini nggak boleh. Yaudah, saya coba dulu. Pertama itu ini kan 2. Oh, nggak salah. Berarti ini tetap aja pakai yang ini. Bisa. Kemudian kita substitusi. Jadi idenya itu agak unik di sini. Kita pakai trigonometri tapi y-nya itu akar 4x kuadrat tambah 1 dari apa ya? Tan m itu sembarang aja dibagi 2. Kita misalkan y-nya itu ini. Ini dapat dari mana? Tadi saya mikir, ya logikanya itu gimana caranya supaya kita membuat bentuk dalamnya itu bisa dikeluarkan. Jadi bentuk yang ini, yang bagus. Jadi bentuk secant kuadrat nanti dapatnya nih, ujung-ujungnya. Jadi 4y kuadrat itu 4 dikali kuadrat, berarti 4x kuadrat tambah 1 kali tan kuadrat m per 4. Ini, jadi inilah 4y kuadrat sama dengan yang ini. Nanti dari sini bisa kita ubah 4x kuadrat tambah 1 dikali 1 tambah tan kuadrat m. Baru tan 1 tambah tan kuadrat m diubah menjadi secant kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapa dm per dy? Aduh, ini luar biasa sih. Luar biasa. Kalau tadi y-nya itu akar 4x kuadrat tambah 1 kali tangen m bagi 2, maka tangen m sama dengan 2y per akar 4x kuadrat tambah 1. Oke. M-nya berarti tan arc tangen 2y per akar x kuadrat tambah 1. Kita turunin, bisa. Oke, ini tuh M-nya. dy atau dy sama dengan akar tetap 4x kuadrat tambah 1 secant kuadrat m per 2. dm pastinya di sini.
Ya DM tinggal dibalik aja. Oke, kayaknya semakin kemana-mana ini. Oke, batasnya ini sebenarnya diabaikan dulu apa enggak ya? Batasnya itu abaikan dulu batasnya, kita cari yang enggak tentunya dulu lah. Integral dari akar x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 1 dulu. Karena udah ada y-nya kayak gitu, berarti ini akan menjadi 4y kuadrat disubstitusi akar 4x kuadrat tambah 1 ditambah 4x kuadrat tambah 1 dikali tan kuadrat M. Dikali dy sama dengan ini. Berarti dikali akar 4x kuadrat tambah 1 kali secant kuadrat M dibagi 2 dm sama dengan integral dari akar 4x kuadrat tambah 1 dikali 1 tambah tangen kuadrat M dikali akar 4x kuadrat tambah 1 kali secant kuadrat M bagi 2 sama dm ya dm dengan integral 4x kuadrat tambah 1 dikali 1 tambah tan kuadrat M kan ini tuh sebenarnya secant. Jadi secant pangkat 3M dibagi 2. Oke, ini udah nampak titik cerah ya. Agak gimana gitu. X-nya pindah ke depan, 4x kuadrat tambah 1 per 2, kan dm ya. Integral secant pangkat 3M dm. Nah, cara nyari secant. Secant kan 1 per berapa sih? 1 per cos ya, 1 per cos pangkat 3. Luar biasa, luar biasa. Sebenarnya aku ada cara yang lebih bagus, namanya itu rumus reduksi. Jadi dari gimana nih? Masih bersama saya atau enggak? Ini soalnya luar biasa. Ini, Siap, masih. Saya ngaku nih, ini soalnya lumayan ini. Ini siapa yang ngirim sih? Siap, Ini lumayan Danton. ini lumayan. Ini bukan soal ini lagi, bukan soal SMA, ini soal kuliah. Kalkulus 2 nih, gue ngerasa udah. Juga wah. Siap, sepertinya soal seperti itu tidak akan masuk Danton. Nggak akan masuk ya. Lah, tanggung aku kalau udah soal-soal kayak gini nih, greget gitu. Allah, kita kerjain aja lah. Aduh, Nabila, makasih ya soalnya. Makasih banyak loh. Saya izin Danton dari buku kalkulus. Oh, iya. Iya. Mantap memang kalkulusnya. Sec M per sec M tan M bagi 2 tambah setengah. Terus kalau reduksi kan terus 3-nya itu kita kurang 2 bagi 3 kurang 1 ya setengah jadinya. Oke, pas setengah integral lagi tapi sec M. Ini bisa juga sebenarnya mirip-mirip parsial. Sebenarnya parsial sih secara tidak langsung kita ngeparsialin bentuk ini, cuman agak lebih rapi aja mainnya. Kemudian integral dari secant berapa? Integral dari secant. Ini dulu lah, integral dari secant. Integral dari secant ini kan standar integral ya, kayak integral biasa. Nggak salah tuh ln dari tangens M ditambah secant M. Tak kemana-mana lah udah maksudnya ini. Sama dengan secant M kali tangens M bagi 2 ditambah setengah dikali ln tangens M ditambah secant M. Aduh, berapa lah ini hasilnya? Udah, ini kan baru secant pangkat 3-nya, belum yang 4x kuadrat tambah 1. Berarti 4x kuadrat tambah 1 bagi 4 dikali secant M tangens M ditambah ln tangens M ditambah secant M. Oke, secant M tadi, tangen M itu 2Y per akar 4x kuadrat tambah 1. Kita substitusikan kembali.
Ntar dulu. Oke, ini masih yang satu loh. Ntar terhadap X lagi. Secant M. Ntar dulu ya. Aduh. Biasa. Ya, ini dulu ya. Tangen M 2Y per akar 4X kuadrat tambah 1. Kemudian berarti secant M sama dengan berapa? Kan kalau nggak salah properties trigonometrinya itu dari awalnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian dibagi sama cos semua. Jadinya tan kuadrat X tambah 1 sama dengan super cos kuadrat X. Berarti tan kuadrat X tambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Kalau tangen X 2Y per akar 4X kuadrat tambah 1, berarti secantnya bisa kita cari dari tangen M 4Y kuadrat per 4X kuadrat tambah 1 ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Ini 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat tambah 1 dibagi 4X kuadrat tambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Berarti secant X sama dengan akar dari X kuadrat tambah 4Y kuadrat tambah 1 bagi kuadrat tambah 1. Oke. Balikan ke solusi. Berarti 4X kuadrat tambah 1 bagi 4. Secant M berarti akar dari 4M kuadrat tambah 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat tambah 1 per 4X kuadrat tambah 1 dikali tangennya itu 2Y per akar 4X kuadrat tambah 1. Terus ditambah lagi sama len tangen M tambah secant M. Tangen M itu 2Y per akar 4X kuadrat tambah 1 ditambah akar X kuadrat tambah 4Y kuadrat tambah 1 bagi 4X kuadrat tambah 1. Oke, nih ini tuh baru yang dalamnya. Itu tuh baru mana sih? Jauh banget. Ini baru yang merah. Kita baru dapetin yang merah. Kita hasil tadi itu diintegralin sekali lagi. Malah belum. Iya, malah belum ini. Belum karena ini kan masih integral tak tentunya. Berarti Y-nya kita substitusi ke 2X kurang 2 kurang X 0 sama 2 kurang X. Mungkin kalau 0, Y-nya mungkin udah 0 semua ya. 0, 0, 1, dan 1, 0. Oke, berarti Y-nya 2 kurang X, langsung substitusi aja. 4X kuadrat tambah 1 bagi 4 kali akar 4X kuadrat tambah 4 kali 2 kurang X kuadrat tambah 1 bagi 4X kuadrat tambah 1 kali 2Y per Y-nya terus jadi 2 kurang X. Akar 4X kuadrat tambah 1 tambah len 2 kali 2 kurang X per akar 4X kuadrat tambah 1 tambah akar X kuadrat tambah 4 kali 2 kurang X kuadrat tambah 1 per 4X kuadrat tambah 1. Apa yang ngomong ini? Udah itu integralkan sekali lagi dari 0 sampai 2. Siapa yang mau lanjutin? Silakan. Aku udah capek. Udahlah, sampai sini aja. Gimana ya? Integralnya, ya tinggal diintegralkan sekali lagi nih. Dapat X kuadrat tambah 1/4. Ya udahlah ya, udah sampai sini aja. Checklist 2 udah. Sama Bapak itu udah bener ya ini. Udah. Oke, yang soal tadi yang yang surface area, sepertinya ini nggak mungkin masuk ya. Ini nggak mungkin masuk. Saya berani jamin ini nggak bakal masuk di mesin Bapak itu nggak sangat tidak mungkin. Yang paling mungkin masuk itu yang ini ya, yang S is the rectangular region in the XY plane itu mungkin masuk. Jadi ini kalian pelajarin lagi yang surface area. Karena kan dari 5 soal tersebut
Mana ya soalnya? Dari 5 soal ini, sebenarnya kan yang belum dipelajari itu cari pusat massa lamina. Untuk nomor 6 kan udah pernah dipelajari, surface area juga udah pernah dipelajari, sedangkan massa lamina belum pernah dipelajari. Jadi ya kalian perlu jaga-jaga aja, mana tahu yang pusat massa lamina diubah jadi surface area. Untuk nomor 1, 2, 3, 4, ya kalau dapat 4 soal kan udah dapat 80. Ya udahlah, lumayan. 80 dapat A-, bisa itu. Aman lah. Mau perfect ya antara nomor 5 sama nomor 6 kalian selesaikan. Ya udah, ini recordingnya biar nggak terlalu lama. Mana ya? Saya stop sekian aja ya. Ada yang bertanya lagi nggak ini? Ada mau tanya nggak? Cukup nonton paham. Ini saya stop dulu.